Ciremai di Kabupaten Kuningan merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat, meliputi 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan, Cirebon, dan Majalengka. Selain memiliki pesona alam yang indah, Gunung Ciremai pun banyak memiliki cerita-cerita misteri. Salah satunya yaitu legenda Nini Pelet. Dari cerita yang berkembang secara turun-temurun di wilayah Kuningan, Nini Pelet dulunya seorang manusia biasa yang tinggal di sekitaran Gunung Ciremai. Ia seorang perempuan yang sangat cantik, namun selain kecantikan yang ia miliki, Nini Pelet pun seorang perempuan yang menguasai ilmu kanuragan dari aliran hitam. Nini Pelet mempunyai ambisi yang sangat kuat dan watak yang keras, sehingga ia mempunyai keinginan menjadi seorang penguasa dengan menjadi istri dari para petinggi pada saat itu. Nini Pelet menjadikan Gunung Ciremai sebagai tempat petapaan atau singgasana. Ia mendapatkan banyak ilmu kanuragan dan ilmu pelet dari sesosok makhluk halus yang berada di sana. Berjalannya waktu, Nini Pelet pun semakin hari semakin menua. Kecantikan yang selama ini dia bangga-banggakan perlahan mulai memudar. Karena ambisinya yang tidak ingin menjadi tua alias tetap awet muda, ia mencari cara untuk mewujudkan keinginannya itu. Sampai satu ketika, ia mendapatkan bisikan bahwa ia harus menyempurnakan ilmunya dengan menggabungkan dari salah satu ilmu yang terdapat dalam kitab mantra asmara. Salah satu ajian dari kitab mantra asmara yang dicari oleh Nini Pelet yaitu ajian jaran goyang. Kitab ini diciptakan oleh pendekar sakti bernama Ki Buyut Manguntapa, seorang ulama utusan dari Cirebon yang berasal dari Indramayu. Dengan ilmu dan siasat Nini Pelet, akhirnya ia berhasil mendapatkan kitab mantra asmara dari tangan Ki Buyut Tapa. Setelah ia mempelajari ajian jaran goyang dan berhasil menguasai ilmu tersebut, ia menggabungkan ajian jaran goyang dengan ilmu hitam yang ia miliki, dengan maksud menyempurnakan keilmuan yang ia kuasai, dan akhirnya Nini Pelet pun berhasil menjadikan ajian jaran goyang menjadi ilmu pelet yang sangat hebat. Ketika itu Nini Pelet sudah terlihat sangat tua, usianya sudah lebih dari 100 tahun. Namun setelah membaca ajian jaran goyang, ia bisa berubah bentuk seketika menjadi terlihat sangat muda dan menarik layaknya seorang gadis. Banyak pria muda kepincut kepadanya, padahal pria-pria itu hanya sebagai tumbal kecantikannya saja. Setelah Nini Pelet puas mempermainkannya, mereka dihabisi. Nyawa para pria itu hanya sebagai tumbal atau sarana untuk membuat dirinya tetap awet muda. Mengetahui kitab mantra asmara ciptaannya direbut dan disalahgunakan oleh Nini Pelet, Ki Buyut Manguntapa lalu mengutus salah seorang muridnya yang bernama Restu Singgi untuk merebut kembali kitab pusaka itu dari tangan Nini Pelet. Tapi sebelumnya, Restu Singgi telah dibekali banyak ilmu kanuragan dan pusaka sakti oleh Ki Buyut Manguntapa. Mengingat untuk menghadapi Nini Pelet tidaklah mudah. Singkat cerita, berangkatlah Restu Singgi ke Gunung Ciremai untuk menghadapi Nini Pelet. Namun sebelum mencapai puncak, Restu Singgi sudah dihadang oleh seekor macan kumbang kejadian peliharaan Nini Pelet. Terjadilah pertarungan di antara keduanya. Restu Singgi pun berhasil menaklukkan macan kumbang tersebut. Lalu ia meneruskan perjalanannya menuju puncak Gunung Ciremai. Sesampainya di puncak, bertemulah ia dengan Nini Pelet. Nini Pelet yang sebelumnya sudah mengetahui kedatangan murid dari Ki Buyut Manguntapa itu, ia sudah bersiap-siap. Nini Pelet pun mengeluarkan ajian jaran goyang andalannya, dengan maksud untuk menggoda Restu Singgi agar takluk kepadanya. Namun, ketika Restu Singgi hampir terpengaruh dengan ajian tersebut, datanglah bantuan dari Ki Buyut Manguntapa dan Mbah Kubu Sangkan dari jarak jauh melalui gaib. Seketika ia pun tersadar
Lalu terjadilah pertarungan di antara keduanya. Pertempuran itu pun berlangsung sangat dahsyat. Keduanya saling mengeluarkan ilmu-ilmu kanuragan yang dimiliki. Restu Singgi kerepotan menghadapi dan mencari kelemahan dari Nini Pelet yang memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Ia pun mulai terpojok. Restu Singgi mendapatkan bisikan dari Ki Buyut Manguntapa dan Baku Sangkan tentang kelemahan yang dimiliki Nini Pelet. Cabutlah tusuk konde yang menempel di rambutnya. Kelemahan dari Nini Pelet yaitu tusuk konde yang menempel di rambutnya. Seketika Restu Singgi pun langsung menyabut tusuk konde Nini Pelet. Dan Nini Pelet pun meronta kesakitan dan tak berdaya. Ia pun kalah di tangan Restu Singgi dan akhirnya kitab mantra asmara pun berhasil direbut kembali. Namun kesaktian Nini Pelet dengan ajian jaran goyangnya tetap melekat pada dirinya. Karena itulah ilmu ajian jaran goyang akhirnya terbagi menjadi dua golongan. Golongan hitam berasal dari Nini Pelet dan golongan putih bersumber dari ajaran Ki Buyut Manguntapa. Setelah kekalahan itu, Nini Pelet memilih untuk tetap berada di Gunung Cermai. Ia bersemayam dan menjadi salah satu penunggu kawasan Gunung Cermai. Cerita Nini Pelet ini merupakan cerita masyarakat yang tersebar di wilayah Kuningan khususnya. Untuk kebenarannya perlu dikaji lebih mendalam. Namun hingga saat ini, banyak mitos yang mengaitkan keberadaan Nini Pelet di kawasan Gunung Cermai. Bahkan ada beberapa dan banyak orang yang tertarik dan berminat untuk mencari dan mempelajari ilmu pelet ajian jarang goyang Nini Pelet dengan mendatangi dan bertapa di Gunung Cermai.